Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sebelumnya saya nanti minta maaf ya untuk teman-teman, mungkin nanti ini agak sedikit berisik karena posisi saya berada saat ini tepat di sebelah kiri saya, kurang lebih sekitar 4 meter sudah jalan raya. Ini berkegiatan serba-serbi di kebun ground bonsai. Proses untuk membuat bahan bonsai waru gayanya gari ekspos akar dari nol. Untuk teman-teman mungkin baru menemukan di channel saya untuk bagaimana berproses membuat bahan bonsai waru ekspos akarnya gari dari nol, bisa simak videonya. Nanti saya lampirkan awal proses nyampe kondisi terkini. Nanti saya lakukan pengepresan untuk bahan dasar yang menurut saya secara pribadi ini sudah agak sedikit maksimal ya. Ada beberapa, ada 19 bahan di sini. Sebenarnya ini sisanya tinggal sekitar ada 14 sampai 15, yang 5 bahan sudah saya panen, alhamdulillah diambil sama temen, sudah dibeli ya. Oke, sedikit apa yang nanti saya mau sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi, inspirasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Memang sengaja di sini tidak saya langsung lakukan eksekusi pangkas ya. Saya di sini memanfaatkan secara berantai, di mana ke belakang bahan budidaya kita tidak habis ya. Jadi kita secara berantai bisa memanfaatkan beberapa cabang di atas untuk kita budidaya cangkok sebelum bahan dasar ini kita panen. Sebenarnya untuk bahan di sini keseluruhan anak cabang terlihat ya, nampak ya di sini. Sebenarnya kemarin banyak sekali cabang-cabang. Nah, contohnya yang di sini juga sudah terpotong. Ini saya budidaya cangkok keseluruhan semuanya sudah saya tanam di polybag untuk nanti dijadikan proses seperti ini juga. Nah, ini sama, berhubung bahan dasarnya sudah maksimal, sini saya lakukan untuk yang terakhir kali saya lakukan budidaya cangkok di los pucuknya, tapi dengan teknik saya di sini langsung lakukan press dengan cara pengupasan di pangkal batang bawah untuk mencari nanti tumbuh titik tunas yang tepat. Mungkin kalau titik tumbuh tunas kurang tepat bisa dilakukan sambung sisip. Seperti apa? Simak videonya sedikit, nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Satu contoh bahan sudah saya lakukan pengerjaan. Nah, dan untuk saya secara pribadi, untuk bahan ini saya ambil muka atau tampak depannya dari sebelah sini. Nah, sudah saya lakukan pemangkasan di sini sama di sini. Ini memang tidak langsung saya lakukan pemangkasan seperti di depan tadi sudah saya sampaikan. Untuk los ke atasnya di sini, los pucuknya ada 2 cabang. Saya lakukan budidaya cangkok untuk nanti ke depan saya proses lagi menjadi bahan dasar bonsai yang lebih maksimal. Ini saya kupas, juga saya bersihkan, tapi di sini nanti tidak saya melakukan pemberian media tanam pupuk seperti halnya saya budidaya cangkok. Saya hanya memanfaatkan 2 cabang los pucuk di atas. Nah, berharap ke depan nanti setelah saya lakukan seperti ini sudah saya rapikan ya tadi, bekas potongan gergaji saya kasih sarap kambium. Pengen berharap nanti di seputaran area sini sama di seputaran area sini tumbuh mata tunas nanti untuk terusan konsep pengerjaan di atas. Mungkin ini kalau ada mata tunas di sini kurang begitu enak ya. Nanti seandainya ada mata tunas di sini sudah sedikit agak batangnya tua, mungkin bisa dirapikan ini biar sedikit nanti lebih enak, lebih balance ya. Kita lihat nanti ke depan seperti apa. Nah, mungkin ada opsi juga ya, seandainya tidak ada mata tunas seperti yang kita inginkan, setelah nanti budidaya cangkok di atas akarnya sudah keluar, saya panen langsung saya pangkas. Kalau mata tunas kurang tepat, sederhana bisa kita lakukan sambung sisip, atau kita bisa dongkel. Setelah dongkel kita lakukan sambung sisip, kita tanam
tetap kita karantina, kita taruh tempat yang teduh, kita sungkup. Oke, ini sebagai contoh ya yang sudah saya kerjakan. Next kita menuju ke satu bahan lagi, mungkin nanti akan saya tampilkan untuk teman-teman beberapa contoh yang akan saya setel. Di sini masih ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bahan, 14 sama ini yang satu ini sudah saya kerjakan. Saya akan ambilkan satu contoh untuk bahan lagi, akan saya setel ya. Di sini ada satu bahan lagi saya ambil mukanya, nanti kurang lebihnya bisa juga dari sebelah sini juga bisa, mungkin nanti bisa direposisi juga untuk konsep penanamannya, atau mungkin dari sini juga bisa ya. Berhubung percabangannya mungkin kurang pas ya, akan saya lakukan seperti halnya pengerjaan di bahan pertama. Akan saya pas dulu, saya bersihkan seperti halnya mencangkok, dan nanti saya akan memanfaatkan ada beberapa cabang di atas. Mungkin saya pilih hanya 2 nanti, yang los pucuknya yang di atas. Untuk cabang-cabang yang bekas panenan di tahap awal akan saya bersihkan saja ya. Oke, saya langsung mau mencoba untuk mengerjakan teban ini. Ya, untuk satu bahan sudah selesai saya lakukan pengerjaan seperti halnya pada contoh bahan di pertama ya. Untuk los pucuknya saya manfaatkan, daripada dibuang saya budidaya cangkok. Ini saya lakukan pengepresan juga, tapi dengan teknik pengupasan seperti halnya cangkok. Untuk muka mungkin bisa diambil dari sebelah sini ataupun dari sebelah sini ya. Kayaknya enaknya dari sebelah sini nanti. Oke, next satu bahan lagi akan saya ambilkan contoh untuk teman-teman yang geraknya sedikit agak beda ya, naik ke atas. Nah, ini mungkin juga nanti saya akan kerjakan keseluruhan, masih ada beberapa. Saya mau ambilkan contoh untuk bahan yang ini ya. Konsepnya agak sedikit berbeda dari bahan pertama dan yang kedua. Untuk bahan yang ketiga selesai, sudah saya lakukan untuk pengerjaan, dan semuanya tidak harus sama untuk pengerjaannya. Memang di sini tadi sedikit ada saya lakukan untuk menggerakkan daripada bahan dasar. Ini tadi sedikit naik ya ke atas, ini saya tarik ke bawah, saya rundukkan, dan nanti pas banget di sini ada untuk titik tumbuh tunas 1 akan saya pakai, tapi di sini tidak akan saya gerakkan pakai lilit kawat dulu. Saya biarkan karena untuk waru walaupun sedikit agak oper ya, agak besar, kita paksa masih mampu. Ini biar tegak lurus begini dulu, normal dulu. Nanti setelah untuk yang di los ke atas ini tadi saya budidaya cangkok, setelah panen akan saya press sambil menunggu ini sedikit tua besar, nanti saya kasih gerakan untuk terusan ke atasnya. Oke, sini masih ada beberapa, akan saya lanjutkan untuk pengerjaannya.
Agenda serba-serbi berkegiatan di kebun ground, proses lanjutan membuat bahan bonsai waru, ekspos akar neagari dari budidaya cangkok selesai, sudah saya lakukan. Keseluruhan untuk pengerjaannya kurang lebihnya sama. Ada beberapa bahan juga yang sedikit saya reposisi ulang ya, tapi tidak semuanya. Lihat untuk konsep akarnya seperti apa. Ini tadi saya berbagi untuk teman-teman, hanya sedikit untuk memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya, entah jenis bahan bonsai apapun itu. Dan apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.